Oke, di MI Lovers dan di Mago Fans, dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kesayangan kita, di channel Diari Mata Indigo bersama dengan Mas Yus. Oke, mohon maaf kalau misalnya akhir-akhir ini jarang bikin konten karena memang ini menjelang pergantian tahun dan mungkin para narasumber atau mungkin juga para teman-teman yang biasa menemani Mas Yus membawakan konten-konten juga mungkin lagi fokus untuk kontemplasi, lagi fokus untuk liburan juga, dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga mungkin ada kesibukan masing-masing. Jadi tapi pada malam hari ini kebetulan Mas Yus eh, ada kesempatan untuk membuat konten dan malam hari ini temanya adalah tentang Taoisme atau tentang agama Tao, ya. Dan Mas Yus juga tidak sendiri membahas tentang Taoisme ini. Mas Yus bersama seorang pakar, ya pakar kebudayaan Tionghoa, ya, yang selalu fresh membawakan tema-tema tentang kebudayaan Tionghoa dan juga sudah cukup dikenal sebagai narasumber di berbagai tempat tentang yang biasa juga membawakan tema-tema tentang budaya Tionghoa, dia adalah Lia Chang. Nah, ini dia. Aku mau langsung menyapa aja. Lia Chang, apa kabar? Halo Mas. Oke. Tampaknya seperti biasa cukup fresh malam hari ini. Sudah siap membawakan tema tentang Taoisme malam hari ini? Oke, kayaknya udah siap ya. Kita langsung aja. Mungkin Lia bisa cerita sedikit. Sebenarnya sejarah perkembangan Taoisme ini kan memang runtutannya agak panjang gitu ya, tapi mungkin bisa agak dibikin padat sedikit. Sebenarnya sejarahnya seperti apa sih sampai kemudian dia bisa jadi sebuah aliran kepercayaan atau sebuah agama kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit buat teman-teman yang masih awam. Ya. Uh, jadi kalau misalnya waktu dinasti Zhou akhir itu kan ada banyak peperangan, jadi negara satu saling menyerang gitu, dan karena itulah para pemikir atau filsuf itu juga perang ide gitu. Jadi waktu itu banyak aliran filsafat. Namun kemudian waktu dinasti Han, seorang seorang itu dia mengangkat kitab Tai Ping Ching itu untuk melakukan pemberontakan. Nah, kitab Tai Oke. Ping Ching itu isinya adalah termasuk soal seni ritual, juga ada seni berpolitik gitu. Jadi Taoisme itu bukan cuman soal dewa gitu kan, tapi juga ada soal pemerintahan. Oke. Nah, dalam melakukan pemberontakan itu dia kan menghimpun orang-orang dan menanamkan kepercayaan ke mereka bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tao, bahwa jalan apa namanya jalan langit itu ya begini gitu, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi enggak seperti pemerintah yang apa namanya ya semena-mena itu gitu. Nah, dari situ terus ada ya mengangkat dan mengambil ritual-ritual dan juga kepercayaan rakyat yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi kalau Taoisme itu lebih ke arah kepercayaannya rakyat negara Chu. Karena dia pertama kali lahir itu di negara Chu. Negara Chu itu agak-agak selatan gitu. Nah, kalau misalnya kitab utama dan yang dianggap guru besar utama itu Lao Tzu. Lao Tzu pasti orang-orang banyak tahu. Yang digambarkan orang tua naik kerbau, kerbaunya kebalik gitu. Nah, terus yang lainnya lagi adalah Chuangzi. Terus satunya lagi itu adalah Liezi. Itu tiga peletak dasar
ajaran-ajaran Taoisme. Oke. Sedangkan kalau yang dianggap sebagai guru besar dari agama Tao itu adalah Chang Toling. Dia itu yang pendiri Taoisme sebagai agama. Oke, 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 oke. Jadi sebenarnya sebelumnya belum berupa agama ya, masih berupa kayak apa, kepercayaan, keyakinan atau bagaimana sebenarnya? Gini Mas, jadi kalau misalnya saya sebut agama itu lebih ke arah agama institusional. Jadi agama Oke, institusional itu kayak misalnya Katolik gitu. Dia oke. jadi ada urutan pendetanya itu ada pertama pastor, ada terus nanti sampai ke paus kan, Iya, betul. pemimpin utamanya. Nah, demikian juga dengan Taoisme sebagai Hmm, agama institusional. hmm, Jadi dia itu ada pendeta yang tingkat dasar, terus ada itu sampai berturut-turut sampai ke pemimpin puncaknya gitu. Oke, oke, Jadi oke, kalau oke. sebelum itu lebih ke arah agama rakyat. Jadi nggak Hmm, ada pemimpin terpusat gitu. oke, berarti awalnya berupa kepercayaan, lalu kemudian dari situ berkembang menjadi sebuah kepercayaan yang terinstitusi, jadi namanya agama gitu ya. Nggak cuman kepercayaan, itu Hmm. juga menyimpan aliran filsafat. Oh, filsafat juga Jadi ya. campuran, Kayak gitu. Oke. ada filsafat dan juga ada apa namanya seni politik, seni pemerintahan. Hmm. Lalu sebenarnya kalau untuk yang khas atau kekasan dari Taoisme itu sendiri yang membedakan dia dengan yang lain itu apa sebenarnya? Dengan ajaran-ajaran yang lain, agama-agama yang lain apa ya? Taoisme itu menyatakan bahwa apa namanya semua orang punya taunya masing-masing. Jadi Hmm. semua orang itu adalah Taois. Oke. Kemudian Taoisme itu juga ada apa namanya? Aku lali. Banyakan banyakan nastar kue nih kayaknya ini. Nastarnya isinya itu durian. Bikin mabok jadinya. Oke, santai dulu. Saya kata dulu. Dikit-dikit dulu. Apa itu? Jadi Taoisme itu menganggap bahwa Tao itu nggak dekat dengan salah satu kelompok masyarakat aja gitu. Hmm. Tao itu dekatnya dengan orang yang berkebajikan. Itu semua. Oke. Dan semua bahkan batu, virus semua juga itu Hmm. juga ada taunya masing-masing. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya, lah kalau misalnya tahu itu sendiri penjabarannya seperti apa? Nah, si Lao Tzu aja bilang dia nggak gitu paham tentang Tao, tapi dia memberanikan diri menyatakan Oke, bahwa itu Tao. Yang jelas Tao oke, itu bukan sebuah sosok, itu hmm, juga bukan benda. oke, Jadi lebih ke arah uh, bisa disebut alamnya itu sendiri, uh, hmm, apa namanya hukum alamnya atau hmm, ya semacam itu, tapi bukan merujuk ke sebuah sosok atau bentuk apapun. oke, oke, itu poinnya berarti ya. Jadi ini antara tengah-tengah antara ya mungkin karena berangkatnya dari ajaran filsafat ya. Jadi konsepnya Ya jadi agak 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 samar kayak bikin gitu ya, puyeng sih. agak bikin mungkin agak bikin mikir ya. Aku aja dari tadi mikir, oh oke, kayak gitu, kayak nggak apa-apa tapi oke, tapi bisa deh, tapi bisa paling nggak dipahami pelan-pelan, dicerna pelan-pelan. Jadi memang nggak segampang mencerna kalau misalnya untuk agama-agama yang mungkin udah cukup ya, cukup mainstream kayak gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya kalau didalami betul Ya, memang luas gitu maknanya, maksudnya dalam soalnya juga kayak gitu.
Soalnya untuk apa namanya bahan-bahannya juga terus terang emang agak terbatas ya, apalagi untuk Mm-mm. bahasa Indonesia gitu. Oke. Mm-mm. Dan juga yang bahasa Indonesia itu kan kebanyakan terjemahan dari bahasa Inggris. Oke. Dan pada masa tahun 1800-an sampai 1900-an itu kan orang-orang Barat itu memandang sinosfer itu secara negatif, bahwa apa yang dipercayai oleh orang-orang China dan pokoknya Asia, kepercayaan Asia itu bukan agama. Oke. Jadinya Mm-mm. ada bias di situ kalau kita banyak melihat dari terjemahan yang Barat ke khususnya yang abad-abad situ. Oh, oke, bisa dipahami sih kayak gitu. Tapi kalau di dalam tahu sendiri kan juga di sana juga mengenal dewa-dewa ya gitu. Ada dewa-dewa utama, ada dewa-dewa yang mungkin punya tugas-tugas khusus kayak gitu. Eh sebenarnya mereka kalau dewa-dewa dalam agama Tao itu sebenarnya perwujudan apa sih? Dewa dalam agama Tao itu perwujudan dari alam, bisa. Oke. Mm-mm. Jadi contohnya itu Dewa Petir. Ini nih Mm-mm. Juten Leju. Ini apa Oke. namanya Dewa Petir. Mm-mm. Iya. Tapi ini kebalik ya bacanya. Makanya iya. Apa balik badan nih? Ada gambarnya. Enggak usah, enggak usah. Oke, jadi sebenarnya merepresentasi dari energi alam. Jadi ada dewa petir, ada Oh, dewa laut kayak gitu kan, ada dewa ya, dan matahari mungkin atau kayak gitu. ada Dewa Petir itu ada Dewa Angin Ada dewa dan angin. Oh, dan ada juga dewa dewi yang representasi dari sifat-sifat yang dimiliki manusia, yang apa namanya sifat-sifat baiknya, bahkan juga yang merepresentasikan sifat-sifat buruk. oke Terus kayak gitu. juga Contohnya mungkin bisa diberikan contoh? contoh itu uh, Quan Kong itu juga diangkat sebagai dewa dalam Taoisme. Itu Oke. karena apa namanya keberanian dia juga. Tuh. Mm-mm. Terus uh, apa namanya uh, Tian Sang Seng Mu itu Mak Chop Ho itu juga diangkat sebagai dewi dalam Taoisme. Oke. Dan ada banyak dewa-dewa yang dari legenda-legenda rakyat yang diangkat Mm. sebagai dewa dalam Taoisme itu karena ada sifat baik yang apa namanya harusnya dijadikan contoh oleh para manusia gitu. Oke. Dan Jumlahnya selain sendiri jadi ada berapa? Kalau di dewa-dewa itu jumlahnya kalau di tahu ada itu berapa? kayak nanya apa namanya yang di iklannya itu berapa lapis, Hmm. ratusan. Oh, oke, oke. Jadi banyak ya. Ya maaf gitu kan. Mungkin Jadi banyak banget ya kalau berarti ya. misalnya Gitu. dipilah-pilah itu Dewa Taoisme ada yang dari alam Wuci, ada dari Hmm. alam Tai Chi, Hmm. terus ada dari alam Liangi gitu. Jadi kalau misalnya alam Wuci Oke. itu dewa-dewi yang dianggap dan dipercayai dia sudah ada dari zaman sebelum bumi itu terbentuk. Jadi sebelum ada Hmm. alam semesta terbentuk gitu. Oke. Terus alam Tai Chi itu ketika alam semesta itu udah mulai terbentuk gitu. Hmm. Terus Liang Yi itu ketika Yin sama Yang udah terpisah gitu. Oke. Nah, Hmm. Hmm. dan apa namanya? Terus ada juga yang dewa-dewi yang diangkat dari karena kepahlawanan. Oke. Contohnya Jadi Kuan Kong kalau itu tadi misalnya, ya. ya, Hmm. jadi kalau misalnya ditilik, ditanyain gitu, berapa Hmm. jumlahnya? Aduh, Hmm. banyak. Banyak ya.
Karena memang Dan ada karena karena kalau aku karena tahu kadang apa ada yang namanya, tokoh-tokoh juga dijadikan dewa gitu ya, tokoh-tokoh yang kemudian iya, diangkat jadi dan dewa apa kayak. namanya, Taoisme itu kan juga em, apa namanya, mendekati rakyat kan, agama rakyat juga kan, Mm, jadi agak-agak kecampur emang. Jadinya mm, makanya ada banyak dewa-dewi rakyat yang kemudian juga dijadikan dewa-dewi dalam Taoisme gitu. Dan itu mm, jadinya juga oke oke. menambah jumlah dewa-dewi Taoisme, dan sekaligus jadi kayak bertumpuk. Jadi Mm, di daerah Ceceng ntar ada dewa ini, sedangkan dewa yang ini itu nggak dikenal di daerah Hokkien gitu misalnya. mm, mm, mm. Oke. Jadi karena memang itu dihimpun dari banyak tempat ya, dari banyak tempat, dari banyak eh, mungkin komunitas, kelompok, rakyat kayak gitu ya, yang kemudian itu digabungkan, disatukan kayak gitu ya. Dan tentu saja kan kalau misalnya Di dewa-dewa itu kan ada ritualnya sendiri-sendiri ya. Berarti ada banyak ritual juga ya terkait dewa-dewa ini ya. Ya, kalau dihitung-hitung ritualnya banyak, apa namanya, kitabnya juga banyak. Itu kalau misalnya di Indonesia itu mungkin cuman teman saya yang di Semarang itu yang punya uh, Tao Chang, kitab Tao itu Hmm. lengkap. Hmm. Uh, itu satu lemari sendiri. Oke. Saking begitu banyak ya, saking begitu Ya, luasnya ya ilmunya. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Nah, bukan apa namanya, kitab-kitab Taoismenya, kitab di Taoisme, jadi ada kitabnya si dewa ini, si dewa itu, terus ada pau itu pujian gitu. hmm, 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 Nah, jadi itu terangkum di Tao Chang. hmm. Itu untuk indeksnya aja, daftar halaman itu ada beberapa buku. Oke 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 oke. Nah, kemudian kalau untuk posisi leluhur sendiri, kalau misalnya di dalam agama itu kedudukannya seperti apa? Kalau misalnya kan kaitannya pasti kalau nggak salah di agama tahu sendiri juga bagaimana kita juga eh, menyadari hubungan kita sama leluhur atau mungkin kita juga mengingat para leluhur kayak gitu. Sebenarnya posisinya para leluhur ini kalau misalnya ditahu seperti apa? Uh, Leluhur itu kalau dalam kebudayaan Cina secara umum Hmm. itu setelah 3 tahun itu dianggap sebagai dewa keluarga. Oke, 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 oke. Ini Jadi, pengetahuan ya, mungkin bisa bisa digarisbawahi juga ya, kayak gitu. mm, Oke, jadi oke. kalau misalnya dalam Taoisme juga, kalau misalnya nggak bisa menghormati leluhur sendiri, itu Hmm. lu mau pakai ke dewa manapun itu percuma gitu, karena Hmm, yang paling oke. utama yang harusnya dihormati itu adalah leluhur kamu gitu. Hmm, Makanya hmm, hmm, dalam Taoisme itu juga kalau misalnya aku gitu ya masuk hmm. tahu jadi pendetanya pun gitu, marga aku nggak berubah. Oke, 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 oke. Aku Chang ya tetap marga Chang gitu. Hmm, Yang marganya Lin juga tetap bawa marganya Lin gitu, karena hmm, itu peninggalan leluhur. Demikian juga rambut gitu. Sebenarnya hmm. kalau misalnya itu kan kalau kita ngelihat tause-tause itu rambutnya panjang yang dikupluk, Belakang. dikuncir di atas, Hmm, di atas. hmm. Di atas. Hmm. Bahkan sampai bahkan sampai dinasti Qing itu pun eh, Taois itu masih bisa mempertahankan rambut mereka utuh Hmm. di Oke. konde di atas, karena itu mereka menganggap rambut itu adalah pemberian leluhur, harus dihormati, dihargai, nggak boleh Oh, sembarangan oke, oke, dipotong. oke, Nah itu oke, oke. perbedaan besar dengan Buddhisme. Oke, oke, oke. Kalau Buddhis kan kalau misalnya masuk Buddhis gitu jadi apa biksuni apa biksu gitu kan, Hmm. selain rambut dibotakin juga marga diubah kalau di Ya, Cina. nama baru biasanya dikasih nama baru biasanya. Hmm. Bukan cuma namanya, Hmm. marga.
Nama Marganya keluarganya juga, juga diubah, iya. jadi dihilangkan. Kalau misalnya Hmm. di Taoisme, marga itu tetap emang dikasih nama baru, tapi itu cuman yang tengah itu kan menandakan nama generasi dan Hmm. nama belakang. Tapi marganya Oke, tetap, kamu dapat marga apa ya itu karena kamu lahir di keluarga yang marganya apa gitu. oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kalau di dalam agama Tao sendiri itu kedudukan antara atas bawah, antara langit sama mungkin dunia bawah, atau mungkin taruhlah kalau misalnya bahasa orang umumnya ada mungkin surga atau neraka gitu, atau sebenarnya kalau di dalam agama Tao sendiri pandangan seperti ini ada nggak sih? Kayak gitu. Uh, dalam Taoisme khususnya setelah ada pengaruh Buddhisme, jadi ada jadi ikut ada ya kayak model surga neraka, cuman Hmm. bukan beneran bukan neraka dalam itu sih, nggak kayak neraka dalam pandangan Kristen maupun Muslim mungkin ya. Iya, 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 iya. Karena kalau dari Chinese sendiri kan, kalau setelah pengaruh Buddhisme itu kan setelah manusia menjalani hukuman gitu kan Hmm. atas Hmm. kesalahannya, terus Hmm. kan jadi manusia lagi gitu, Oh iya, iya, reinkarnasi ada atau reinkarnasi lagi. mm, Hmm. nah kalau misalnya di Taoisme konsepnya kan campur-campur juga karena ada pengaruh Hmm. Buddhisme dan ada apa namanya konsep lama. Kalau konsep Ya. lama itu ya setelah meninggal itu kembali ke pangkuan leluhur. Oke. Jadi, nah tuh kalau misalnya kayak inilah apa namanya film kartun Koko. Iya, aku belum lihat soalnya kalau Koko. Jadi jadi dia kembali ke kayak ada keluarga di alam sana gitu ya. Jadi Nah, ya menyatu lagi dengan konsep keluarganya di alam sana kayak gitu. konsepnya Oke. mirip-mirip sih. Jadi orang meninggal itu kalau misalnya nggak diingat itu nanti dia hancur gitu. Itu mirip-mirip. Ya, Jadi ya. dalam Taoisme itu bahkan dewa dewi kalau misalnya dewa dewi yang tingkat rendah gitu khususnya, Hmm. yang apa namanya dari manusia atau itu bukan yang Hmm. dari alam tai chi, uci gitu. Hmm. Itu kalau misalnya nggak diingat, nggak ada yang pai, itu lama-lama Hmm. bisa sirna gitu. Oke. Tapi kalau di Taoisme sendiri ada yang kayak dewa-dewa utama gitu nggak sih? Kayak misalkan di Hindu itu kan ada 3 dewa utama, ada Siwa, Wisnu, Brahma. Kalau di Taoisme itu ada yang dewa-dewa utama gitu nggak sih? Ada Hmm. ada dewa utama. Mereka adalah Sancing. Mhm. Itu adalah Yuan Shi Tianchun, Ling Mhm. Po Tianchun, sama Tao Te Tianchun. Oke. Ketiganya itu juga representasi dari waktu. Gitu. Hmm. Jadi Yuan Shi Tianchun itu sebelum bumi, sebelum ada kehidupan, sebelum ada bumi terbentuk gitu. Nah terus Mhm. Ling Po Tianchun itu ketika mulai ada kehidupan. Jadi Oke. Ling terus Tao Te Tianchun itu ketika mulai ada uh, pengajaran Oke. ilmu Oke. Mhm. gitu. Itu tiga itu yang 3 dewa disebut dewa utama utama. itu. Jadi lebih ke representasi waktu ya, bukan pada. Tapi kalau sebenarnya bukan mengacu pada fungsinya masing-masing ya, tapi pada rentang waktunya ya, yang kemudian dijadikan dasar bahwa mereka jadi dewa utama kayak gitu. Karena mereka yang dianggap sebagai apa namanya uh, bukan titisan, jadi apa namanya perwujudan dari Tao yang pertama. Oke. Jadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan itu kemudian diwujudkan jadi 3 dewa Mewujud utama ini. jadi Oke, menarik ya.
selalu 3 ya. Kalau di Hindu itu 3 juga. Kemudian kalau di Kristen Katolik itu Trinitas juga 3 juga. Di Itu Tao ini ternyata juga 3 juga. Kenapa ya selalu 3 ya? aku pernah dengar seniorku pernah cerita, cuman aku nggak gitu jelas, nggak Hmm. gitu ingat gitu. Selalu 3 Kayaknya ya. Hmm. itunya ke itu numerologi kayaknya. Ya, karena 3 pasti Kalau nggak anu sih. Nggak pasti kalau pasti di ada maknanya sih kayak gitu. hmm, kalau di Hmm. Taoisme itu sendiri kehidupan itu baru terbentuk kalau ada yin yang Hmm. sama Hmm. penengahnya. Oke, Jadi penyatunya itu makanya ya. 3 juga penengah. Oke, penengah. Oke, kalau di Buddhis kan ada pikiran, kesadaran, tubuh kayak gitu. Kalau di Kristen Katolik kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau di Hindu ada Siwa, Brahma, sama Wisnu kayak gitu. Di kalau di Buddha kan juga biasanya di altar itu kan patung Buddha juga 3 kayak gitu. Jadi bisa juga kalau di Tao lebih ke waktu yang dulu, sekarang, sama waktu yang akan datang kayak gitu. Bukan Kalau waktu yang akan di datang. bukan waktu yang akan datang ya, waktu apa ya? Yang setelah Ada pengajaran itu ya, mulai ada waktu ada mulai pengajaran. ada pengajaran. Mulai ada Oke. kalau misalnya pakai bahasa Buddhisnya mulai ada dharma disebarkan. Dharma itu Oke. ya apapun ilmu pengetahuan segala macam. Jadi ketika manusia sudah punya ilmu untuk kehidupannya gitu kan. Makanya kan Tao Te Ching itu kan digambarkan dia bawa gulungan buku. Oke. Itu yang menandakan bahwa menyimbolkan bahwa dia pengajaran itu tadi ya, menyebarkan ilmu tadi ya, kayak gitu. Oke, menarik sih ini tentang Taoisme. Ternyata ujung-ujungnya juga sama, ada kaitannya sama kenapa ya angka 3 ini keramat sekali kayak gitu ya numerologinya. Apalagi kalau misalnya tahu tentang ya ada sedikit ilmu dari Tionghoa juga, ada keberuntungan langit, keberuntungan manusia, keberuntungan bumi, itu 3 juga kayak gitu. Tian bukan keberuntungan sih ya. Jadi Uh, faktor langit, faktor mm-mm, bumi, faktor mm-mm. manusia, bukan keberuntungan, Faktor mana? faktor. Ya, faktor ya, faktor ya. Kalau mungkin bahasa yang lebih tepat faktor ya. Tapi sekali lagi kan 3 gitu loh. Ya tanpa itu kayaknya ada yang nggak jadi kayak gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi refleksi buat kita juga. Kenapa selalu ada 3 kayak gitu? Yang ketiga ini keramat sekali kayak gitu. Oke, malah jadi kemana-mana. Oke, kita back to laptop, back to topik ya tentang agama Tao ini tadi sempat ngelantur sebentar. Aku soalnya jujur ya kalau misalnya udah dapat satu gitu langsung nyambung ke yang lain, nyambung ke yang lain, nyambung ke yang lain sampai akhirnya nyari sendiri gitu. Ini apa ini maksudnya kayak gitu. Tapi oke lah. Back to topik lagi. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya untuk saat ini perkembangan agama Tao ini sendiri kemudian seperti apa kalau kalau misalnya kita ngomongin yang sekarang yang present ini kayak gitu. Apakah ada perbedaan dengan yang sebelum-sebelumnya atau mungkin ada semacam perubahan-perubahan kayak gitu dari yang sebelumnya atau mungkin masih sama dengan yang sebelumnya? Apa ya? Kalau untuk tase-tasenya ada yang sinting, ada yang ngecuan duit juga ada, tapi yang lurus juga ada. Sama aja kayak dulu sih. Oke, oke. Tapi yang apa namanya? Yang unik itu kitab-kitab Taoisme itu sebenarnya sampai dinasti Ming itu banyak diubah, ditambahkan gitu. Jadi mereka banyak melakukan penelitian gitu. Nah, setelah dari zaman itu bahkan sampai sekarang itu kayak jadi baku dan banyak yang berpikir kalau misalnya ngubah itu kitab itu bikin dewa dewi marah. Jadi kayaknya malah lebih klinik.
Oke, jadi malah sifatnya lebih malah justru bukan spiritualnya yang menonjol tapi kayak yang lebih ke arah supranatural gitu ya, tentang ritual dan Jadi sebagainya bukan gitu ya. apa namanya, bukan jadi kalau dulu lebih mementingkan eh, penelitian. Oke, Heeh. penelitian. Kalau sekarang itu lebih ya apa yang ada aja di ini doang gitu. Ya, kayak itu adalah eh, udah baku, nggak boleh diubah-ubah gitu. Bukan Hmm. bukan lagi yang sesuatu hal yang bisa kalau dulu itu bisa dikulik, bisa dikritik gitu. Hmm. Hmm. Kalau sekarang Oke. kayaknya kalau ngeritik kayak banyak yang nyinyir. jadi Aku jadi sih nggak terlalu pernah memperhatikan beberapa ya karena nggak masuk ke situ ya. Tapi menarik juga sih ini pernah kalau misalnya kayak gini ini. pernah apa namanya, dari kitabnya Chuangzi itu, Chuangzi apa ya itu ya, itu ada nyebut bahwa tai itu juga tau. Nah, Mhm. kalau misalnya dibalik tau itu tai, coba sebut gitu, didengar tauis kayaknya gue bisa dimaki. Ya, 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 ya. Soalnya Betul. teman senior aku kan apa yang banyak ngajarin ngasih Mhm. tahu aku kan, eh, Mhm. itu berapa kali dimaki gara-gara dia bilang tahu itu tai. Mhm. Mhm. Oke. Karena mungkin ya itu tadi ya sangat luas dan mungkin butuh pemahaman yang sangat mendalam juga ya kayak gitu itu untuk Mungkin. ngerti gitu. Oke. Nah, tetap aku sih sebenarnya kalau untuk pandangan kayak gitu ya kembali lagi mungkin ke orang masing-masing karena kalau yang aku tangkap tadi di awal bahwa tahu ini kan sebenarnya kembali ke eh, orang masing-masing dan masing-masing orang itu adalah tawis gitu ya. Jadi kemudian bagaimana setiap orang itu bisa mengembangkan eh, kedalaman spiritualnya atau mungkin dia punya mengembangkan ya kalau misalnya bisa dibilang kayak keilahian yang ada di dalam dirinya lah untuk bisa kemudian Ya, mencapai tahapan di mana ya dia bisa punya kesadaran atau dia bisa punya eh, terkoneksi sama alam semesta dan lain sebagainya. Kalau kalau aku lihat sih kayak gitu sih kalau untuk tahu itu bahwa walaupun mungkin kadang-kadang karena ini eh, apa ya apa namanya, kalau kan ada gim- pepatah, ada tulisan di dalam Taois Canon itu, Ren Fati hmm, Ti Fa Tian Tian hmm, Fa Tao Tao Fa Ceran. oke, yang Jadi artinya eh, manusia itu mengikuti hukum bumi oke, karena manusia itu hidupnya kan dari menginjak bumi, oke, dan apa-apa yang dikonsumsi segala macam itu adalah hasil dari ininya bumi gitu, oke, produksi. hmm, Kemudian eh, bumi itu mengikuti hukum langit. oke, Nah, langit itu mengikuti hukum Tao. hmm, Tao itu hukumnya adalah ceran. Ceran itu uh, apa ya? Jadi kebebas, bukan uh, kebajikan ceran, mungkin ceran bukan, bukan. Ceran bukan itu alamiah. alamiah, oke. Tapi alamiahnya seperti apa? Nah iya, Kalau maksudnya misalnya alamiah itu apa? Aku belum nyampe. Alamiahnya, alamiah. Alamiah sama ilmiah kayaknya beda deh. Alamiah apa maksudnya alamiah itu? manusia pakai baju alamiah nggak?
Manusia pakai baju eh dibilang alamiah ya alamiah kan kan nutupin rasa malu. Rasa malu kan alamiah gitu kan. Atau Ya. gimana sih? Hmm, Nah, oke. maka itu kan ada yang bilang karena apa namanya Taoisme mengangkat ceran harusnya nggak pakai baju dong. Nah, itu sebenarnya Hmm, salah. Kalau misalnya dilihat orang yang nudis aja mereka baru melepaskan bajunya itu kan di komunitasnya mereka sendiri kan. hmm, 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 hmm. Oke, oke, Bisa oke, oke. dikatakan apa namanya kalau mereka di tempat umum juga uh, apa namanya bakal ada pergolakan sosial segala macam gitu. Berarti kan Oke. buat manusia lain apa yang mereka lakukan itu kan enggak alamiah kan. Hmm, oke, oke, oke. Kalau saya berarti memang Taoisme itu sangat-sangat liberal sekali ya, sangat-sangat ya sebuah pemikiran filosofis tapi juga yang bebas, yang luas gitu dan itu yang bikin jadi agak berat kayaknya memang untuk dipahami. Aku aja dari tadi mikirnya agak berat banget. Oke. Aku juga bertahun-tahun diomongin gitu baru agak nyangkut agak itu aja agak Oke, oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kayak gini ini kan buat wawasan aja, buat ya pengetahuan kayak gitu kan. Mungkin lebih buat yang nyaksikan juga ya sebagai sesuatu yang baru yang tadinya nggak tahu. Jadi oh ternyata seperti ini. Oh ternyata daripada mungkin cuma mendengar dari orang yang dalam tanda kutip ya itu tadi nyinyir atau dalam tanda kutip yang mungkin eh, bukan yang mengamati atau hanya tahu yang separuh-separuh. Tapi kalau dari sini kan mungkin bisa punya pandangan ya oh mudah-mudahan. secara lebih ya komprehensif lebih lebih luas kayak gitu. Aku juga baru-baru nyambung oh ternyata memang secara filosofis juga satu mungkin dipengaruhi sama kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama lain digabungkan juga mungkin ada Buddhisnya juga Ya. kemudian ternyata ada hubungannya juga dengan agama yang lain yang tadi nyambung ke angka 3 itu tadi itu juga Ya, itu menarik kayaknya sebenarnya kalau udah ditelusuri. alamiah ya Nah itu dari tadi itu semua alamiah berarti kebudayaan culture. alamiahnya kayak gitu. Berarti berarti John Ren itu yang alamiah itu berarti kayak gitu berarti 3 berarti alamiah itu. Nah, apa namanya ajaran utama di Taoisme itu kalau misalnya diringkas juga jadinya 3. Oke. Menarik sekali berarti angka 3 itu. Yang Nanti di kapan-kapan saya bahas apa? tersendirilah itu untuk angka 3 itu berarti kalau kayak gitu. Jadi ada Qian, Oke. ada Tzu, dan Mhm. terakhir itu bukan Wei Tian Xia Xian. Oke, itu apa itu kalau misalnya diterjemahkan? Tzu itu welas kasih, Mhm. Qian itu apa? Bukan kalau yang bukan Wei Tian Xia Xian itu adalah nggak mendahului orang banyak. Oke, nggak mendahului orang banyak. Welas asih, tidak mendahului orang banyak. Lalu yang terakhir? Dan Hmm. Qian-nya itu, nah, aku ingat-ingat. Oke. Uh, saya, kenapa aku mendadak kelupaan ya? Ini kayak apa namanya? Ada yang ditarik keluar bus. Oke. Mungkin pengaruh nastar itu mungkin. Oke lah. Aku cari contekan dulu aja ya. Oke, oke, cari contekan dulu aja. Ada yang jatuh, Mas. Hmm. Qian, bukan Wei Tian Xia Xian. Kenapa aku ingatnya yang bukan Wei Tian Xia Xian aja ya?
Dan lucunya catatan aku pun menghilang. Hebat loh. Mendadak hilang loh. Berarti itu harus menjadi misteri kayaknya itu. Teka-teki. Teka-teki yang nggak bisa dijelaskan kayak gitu itu. Nanti tahu-tahu kalau misalnya pas itu aku tahu ingat sendiri. Oke. Mungkin aja sih, nggak apa-apa, nanti mungkin disimpan aja, nanti bisa dijelaskan aja mungkin nanti di kolom deskripsi sih kalau misalnya ingat kayak gitu ya. Kayaknya memang Ya, dibiarkan jadi misteri sorry. aja untuk hari ini. Ya, tapi yang pasti intinya adalah kembali lagi ke angka 3. Itu yang menarik sebenarnya kalau bisa kayak gitu itu. Oke, mungkin karena waktunya juga terbatas dan daripada mungkin semakin banyak nanti misteri yang tidak terpecahkan dan saya juga makin puyeng karena banyak pertanyaan-pertanyaannya tidak terjawab. Masih cukupkan sampai di sini dulu karena aku lihat juga si Lia juga udah agak ngebul ini gara-gara dari tadi bahas tahu padahal cuma 40 menit ini kira-kira. Jadi mungkin untuk kesempatan obrolan kali ini masih cukupkan sampai di sini karena kita berdua udah sama-sama ngebul bahas tahu ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik yang lebih seru lagi di channel Diari Mata Indigo. Dan kalau misalnya mungkin ada obrolan yang mungkin kurang pas atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk mohon untuk dimaklumi karena ini diskusi bebas, mungkin saking ngebulnya kayak gitu kan ya. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Mas Yus pamit. See you, sampai jumpa. Bye-bye.